Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Muda dari Prodi BKI semester 5. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis penelitian kuantitatif. Di slide pertama itu ada latar belakang. Nah, penelitian kuantitatif itu memiliki beberapa jenis. Jenis penelitian tersebut penting untuk dipahami oleh seorang peneliti sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian yang sesuai dengan kebutuhan sehingga membantu peneliti dalam merancang penelitian yang sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Jadi, jenis penelitian yang ada di sini itu ada 3. Yang pertama itu ada penelitian survei. Nah, jadi metode penelitian survei ini merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah individu yang memiliki suatu populasi tertentu. Jadi, metode ini itu sering digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, perilaku, atau karakteristik tertentu dalam populasi. Pengumpulan data biasanya itu menggunakan instrumen seperti wawancara, kuesioner, atau survei online. Di slide ketiga itu ada karakteristik survei. Nah, menurut Sohitang 2023 ada beberapa karakteristik penelitian survei, yaitu yang pertama itu logis. Jadi, suatu penelitian itu harus bersumber dari proses berpikir yang konsisten dan metodis atau penalaran yang logis. Lalu kedua itu deterministik, yaitu tidak hanya menggambarkan fakta secara deskriptif, tetapi juga melibatkan analisis seperti sebab akibat. Lalu yang ketiga itu universal, yaitu temuan-temuan yang ada memiliki potensi untuk diekstrapolasi ke konteks yang lebih luas. Yang keempat, parsimonius, yaitu mampu menghasilkan sejumlah besar informasi dengan cepat dalam jangka waktu yang ringkas dan dapat diadaptasi untuk berbagai aplikasi. Yang terakhir ada spesifik, yaitu berasal dari pemilihan yang disengaja atau suatu masalah yang paling menarik. Nah, kelima karakteristik tersebut itu menunjukkan bahwa penelitian survei dilakukan dengan cara berpikir konsisten dan metodis. Bukan hanya mendeskripsikan fakta, melainkan menganalisis sebab akibat, dapat dieksplorasi ke konteks yang lebih luas, lebih cepat, ringkas, dan sederhana, serta berdasarkan masalah yang menarik. Lalu itu ada langkah-langkah metode penelitian survei ini. Yang pertama itu menentukan permasalahan, yang kedua menentukan tujuan penelitian, yang ketiga menentukan tipe survei, yang keempat sampel design, yang kelima menentukan besarnya sampel, yang keenam membantu pertanyaan dan memilih alat tes yang sesuai, yang ketujuh menentukan bentuk data collection sesuai definisi konseptual alat penelitian, 8 memproses data, 9 melakukan analisis data, dan yang ke-10 itu pembahasan hasil. Selanjutnya ada contoh jurnal survei. Nah, contoh jurnal survei itu ada 5 yang saya masukkan di sini. Yang pertama itu ada hubungan antara self-efficacy dan stres akademik pada mahasiswa selama pembelajaran daring. Lalu yang kedua, survei tingkat kesejahteraan psikologi pada remaja di masa pasca pandemi. Yang ketiga, survei kebutuhan layanan bimbingan dan konseling siswa SMA Negeri 5 tahun ajaran 2025 sampai 2026. Yang keempat, survei tingkat kesadaran siswa terhadap peran guru BK dalam membantu permasalahan akademik dan sosial. Dan yang terakhir, kecemasan sosial pada mahasiswa baru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penelitian eksperimen. Jadi, penelitian eksperimen adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel dengan cara melakukan manipulasi terhadap variabel independen atau variabel perlakuan dan mengamati pengaruhnya terhadap variabel dependen atau variabel hasil dalam kondisi yang terkendali. Saya ada ambil salah satu menurut ahli, yaitu menurut Abdul Ghani 2014. Metode penelitian eksperimental merupakan metode penelitian yang dilakukan secara sistematis
untuk mengumpulkan data kuantitatif dalam rekayasa seperti eksperimen, laboratorium, lapangan, dan numerik dengan menggunakan instrumentasi khusus untuk mengukur sebab akibat, memastikan kondisi terkontrol untuk hasil yang akurat. Jadi, penelitian eksperimen itu merupakan metode penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menguji hipotesis, teori, atau efektivitas sesuatu yang belum pernah diuji sebelumnya, yang melibatkan manipulasi variabel bebas, pengendalian kondisi, dan pengamatan hasil untuk menetapkan hubungan sebab akibat secara akurat. Lalu ada karakteristik eksperimental, yaitu ada variabel. Nah, dalam penelitian eksperimental terdapat variabel dependen, independen, dan ekstern. Nah, kalau variabel dependen itu adalah variabel yang diperlukan atau diubah dan sering disebut sebagai subjek penelitian. Lalu variabel dependen adalah merepresentasikan perlakuan eksperimental yang diterapkan pada variabel dependen. Nah, kalau variabel ekstern adalah pengaruh luar terhadap eksperimen yang mungkin dapat berkontribusi pada perubahan. Lalu yang kedua ada pengaturan atau setting. Pengaturan adalah lokasi di mana eksperimen dilakukan. Banyak eksperimen dilakukan di laboratorium, di mana faktor-faktor ekstern dapat dikendalikan dan dihilangkan. Namun, beberapa eksperimen dilakukan di lingkungan yang kurang terkontrol. Jenis lingkungan yang digunakan dalam penelitian ditentukan oleh sifat eksperimen tersebut. Ketiga, ada kontrol. Nah, peneliti itu harus mengendalikan semua variabel yang relevan, kecuali variabel independen atau variabel asli. Kontrol sangat penting dalam penelitian eksperimental. Tanpa kontrol, tidak mungkin untuk menyimpulkan efek dari variabel independen. Lalu yang keempat, manipulasi. Nah, selama prosedur manipulasi, sejumlah kondisi yang telah ditentukan sebelumnya diterapkan pada individu yang dipilih untuk eksperimen. Lalu, kumpulan kondisi tersebut dikenal sebagai variabel independen, variabel eksperimental, atau variabel perlakuan. Lalu yang terakhir ada pengamatan. Nah, pengamatan ini dilakukan secara objektif untuk mencatat hasil dari kondisi yang dimanipulasi dalam eksperimen. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel independen atau variabel dependen. Nah, jadi dengan demikian, karakteristik penelitian eksperimen itu ditandai dengan adanya variabel yang meliputi dependen, independen, dan ekstern. Selanjutnya ada contoh jurnal eksperimen. Yang pertama itu pengaruh mindfulness terhadap stres akademik mahasiswa. Yang kedua, pengaruh konseling realitas terhadap penurunan perilaku membolos siswa sekolah menengah pertama. Yang ketiga, dampak pelatihan self-compassion terhadap peningkatan psychological well-being pada dewasa awal. Yang keempat, pengaruh pelatihan regulasi emosi terhadap kontrol diri remaja. Yang kelima, pengaruh konseling humanistik terhadap harga diri siswa. Selanjutnya ada penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih variabel tanpa memanipulasi variabel-variabel tersebut. Nah, jadi berbeda ya. Tadi kan kalau penelitian eksperimen itu bisa variabelnya itu bisa dimanipulasi. Nah, sedangkan kalau korelasi ini itu variabelnya tidak bisa dimanipulasi. Nah, pada prinsipnya penelitian ini tidak menguji hubungan sebab akibat, tetapi hanya mengidentifikasi sejauh mana sih variabel-variabel tersebut berkorelasi satu sama lain. Menurut Devi et al. 2022, desain penelitian korelasional merupakan rancangan penelitian yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel dalam satu kelompok yang dapat terjadi pada berbagai tingkat yang bertujuan untuk mengkaji hubungan antar dua atau lebih variabel. Jadi, penelitian korelasional itu merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengukur, dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Tidak terdapat manipulasi terhadap variabel-variabel yang dianalisis dan berfokus pada hubungan antara variabel dalam satu kelompok.
yang dapat terjadi pada berbagai tingkat guna menentukan derajat atau arah hubungan tersebut. Selanjutnya ada karakteristik korelasi. Nah, karakteristik penelitian korelasional yaitu tanpa manipulasi, yang artinya tidak mengubah atau memengaruhi variabel yang diteliti, melainkan mengamati variabel apa adanya. Penelitian berfokus pada tingkat-tingkat hubungan atau korelasi antara variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian biasanya dinyatakan dalam bentuk koefisien, korelasi, dan bersifat asosiasi, bukan sebab akibat, yang artinya tidak menyimpulkan hubungan sebab akibat, melainkan menunjukkan asosiasi. Karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur hubungan atau tingkat asosiasi antara dua atau lebih variabel. Teman-teman, di dalam penelitian korelasional ini itu terdapat 3 jenis penelitian korelasional lagi. Nah, yang pertama itu korelasi positif. Lalu yang kedua korelasi negatif, yang ketiga tanpa korelasi. Di penelitian korelasional itu banyak memiliki jenis-jenisnya lagi, bukan hanya korelasional saja, tetapi ada korelasional positif, negatif, dan tanpa korelasi. Ini ada contoh jurnal korelasi. Yang pertama itu ada hubungan self-efficacy dan stres akademik pada mahasiswa. Yang kedua, hubungan pola pikir, harga diri, dan kecemasan siswa di ruang BK atau konsultasi dengan guru BK. Yang ketiga, hubungan antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada pemain game online. Yang keempat, hubungan self-esteem dan perilaku agresif pada siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang kelima, hubungan efikasi diri dengan stres akademik pada mahasiswa akhir. Teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Jika ada yang dibingungkan atau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.